Minangkabau memang suatu bentuk masyarakat kebudayaan yang disatukan oleh nilai. Bangsa Minangkabau menjalankan kebudayaannya dengan falsafah dan cara pandang hidup yang bertumpu pada alam. Maka karena itu alam Takabang jadi guru adalah penukilan akan nilai-nilai tersebut. Seharusnya setiap individu masyarakat Minangkabau sadar bahwa nilai bukanlah sesuatu yang kasar, bukan artifisial berupa artefak. Nilai adalah sesuatu yang lesat, bergerak sesuai dengan zamannya. Makanya sekali aja gadang, sekali tapian berubah, yang menempatkan bahwa sesungguhnya Minangkabau itu sendiri adalah nilai yang melekat pada setiap diri individunya, yang direpresentasikan melalui bentuk kedudukan pada diri penduduk, representasi akan nilai Minangkabau itu sendiri. Karena itu, kembali pada seni pertunjukan kontemporer di Sumatera Barat, berangkat dari elemen tradisi Minangkabau adalah sesuatu hal yang lazim, bahkan menjadi tren dan suatu kewajiban pada saat ini. Mursal Esen pada disertasinya menyebutkan sebagai transformasi yang dicetuskan oleh Wisrat Hadi. Walau pada hari ini tidak semua kasusnya sama yang bisa dikatakan sebagai sebuah transformasi, suatu pertunjukan pada hari ini tanpa adanya unsur tradisi di dalamnya, baik itu gerak, randai, ataupun silat, pertunjukan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tanpa. Jadi, walau bagaimanapun tradisi harus dimasukkan, disisipkan, atau bahkan ditempelkan, mungkin pada suatu adegan, fragmen, atau bahkan lebih ekstrimnya sedikit pada ending. Nama Pak siapa? Adi Arman. Adi Arman. Ya. Dari kelompok Randai Tigo Sapilin. Randai Tigo Sapilin. Ya. Itu Randai Tigo Sapilin kok dari masa ya Pak? Lubuk Bunta. Lubuk Bunta di Taruh Pengalang. Pariaman. Iya, Oh, dari Pariaman. Yang membedakannya sama silet yang lain yang ada di Sumatera Barat tuh apa tuh Pak? Bedanya kalau silet itu geraknya seperti mempunyai tendangan, pukulan. Kalau lalu ambek enggak, lalu ambek cuman bayang-bayang saja, jok bayangan saja. Geraknya lambe, tanang, nyumbin bayang saja. Do makan nayan do, belakik lagi pilak nayan. Gitu. Selama kok ulambe kok sudah ada anak muda yang mau untuk mempelajarinya? Tapi tidak seberapa, tidak sebegitu mau. Karena kesenianku termasuk kesenian
tari lambe bahasa awaknya enggak sebuah sile. Kalau sile kan dia kan bela diri kan enggak tahu. Jadi iku bela diri, jangan bela dirinya Kebatinan. ya. Berarti memang tawarannya tuh gerakan-gerakan lambat ya, daripada gerakan cepat ya. Ya. Selama kok kalau apa sih ada nggak dibantu oleh pemerintah Bapak kan berkegiatan kok, ada latihan, ada pai kamari gitu kan perlu untuk biaya finansial. Ada nggak perhatian yang dari pemerintah selama kok sebelum tahun-tahun sebelumnya loh, cuma 2016 petang alah do sekitar. Oh alah mulai ada Dari pariwisata ya, Dinas Pariwisata Sumatera Barat atau Sumatera Barat. Kabupaten Sumatera Barat. Kabupaten lah. Ini kabupaten. Oh gitu. Dari desa kabupaten. Dana desa. Jadi memang lah dan dapat apa cuman pengennya untuk lebih dikenal ke nasional ya. Nah, itu. Asal usul Bambi itu berangkatnya dari surau. Itu permainan ulama-ulama di zaman itu. Kemudian karena di surau itu sampai dibawa ke bawah kaki tanah, namanya laga-laga. Setelah itu nyoba mempunyai dua fungsi. Yang pertama fungsinya untuk membela atau menyelamatkan penghulu-penghulu atau tua zaman dulu pada dirinya memang. Kemudian dibawa ke laga, setelah laga dia lakukan permainan. Itu permainan membela diri anak muda. Jadi kemudian akhirnya dibuatlah jadi kayak kesenian. Jadi ini ada tiga bagian role sebetulnya kan dalam kehidupan masyarakat kok model, ya kan dalam sisi adat model lo, dalam sisi kamu model lo. Kita pakai ketiganya ada yang bisa disarak bisa kita belah. Ya kan dalam hukum undang atau pakai tiga. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum kamu, ya kan, yang keempat hukum pemerintah. Disebut penghulu nomor tiga kok. Kalau ditambah lagi kepentingan tadi kan apa harapan Pak ya kan kami bertemu sama Bapak Pasan. Harapan kami kok dikembangkan dan dibantu oleh pemerintah supaya kegiatan berlanjut terus menerus dan kita kembangkan kalau dapat dan dia mahasiswa lain itu kita akan bisa mengajak kakak-kakak kami kok untuk latihan ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah seperti SMA. Kalau SMA ada kan diajak guru-guru latihan di sana kan. Jadi kalau kami bisa lihat di kampung-kampung ini pasal tahu kalau sekedar olahraga saja tidak bisa itu ngembang. Jadi kita harus masuk ke sekolah melatihan pelajar-pelajar tuh apa caranya dia mengembangkan ke dinas pendidikan tuh pulang dia. Pertunjukan Festival Lanjombang tanggal 3 malam ini kesenian Luambe dari Kabupaten Padang Pariaman, Perguruan Tinggi Sapilin. Sebetulnya saya sudah sering menyaksikan pertunjukan ini. Satu hal banyak sekali bisa menginspirasi kami sebagai koreografer kontemporer di Sumatera Barat ini. Saya tidak bisa pungkiri ada beberapa karya saya yang terlibat di sini yang terinspirasi dengan beberapa gerakan. Mungkin secara fisik baru gerakan yang bisa kita olah, tapi batin atau rasa dari tuo Luambe tadi itu yang kita coba gali lagi. Mungkin tidak cukup hanya dengan menonton saat ini saja. Mungkin kita harus turun ke lapangan, menyaksikan bagaimana proses dan banyak sekali mungkin proses tanya jawab yang harus dilakukan. Kelemahan sebetulnya dari koreografer kontemporer saat ini, terutama mungkin saya, kita hanya melihat bentuk luar dari kesenian Luambe, motif gerak, teknik gerak, tapi pendalaman dari isi ini perlu digali kembali. Ada beberapa karya saya mungkin saya mengambil dari beberapa materi gerak dari Luambe, secara filosofi mungkin belum masuk ke sana. Namun ini yang kita sebut dengan proses belajar untuk mengetahui lebih dalam lagi kesenian-kesenian tradisional sehingga kita bisa menjadi sebuah pijakan atau dasar untuk karya-karya berikutnya.